kalau ikan mas gak disortir apa dampaknya? Anjing gitu sebenarnya lagi. Bukan tadi. Oh guys, perkenalkan, nama saya adalah Sahril Saifullah. Kalian bisa panggil saya Pak Haji. Sahril Mauril. Saya adalah seorang seniman kehidupan guys, yang mencoba survive dan mencoba apapun yang menghasilkan uang. Salah satunya ya saya mencoba untuk menjadi peternak ikan. Ini adalah salah satu kegiatan saya dan mungkin bisa dibilang salah satu penghasilan saya untuk keluarga saya. Oh guys, perkenalkan, nama saya adalah Sahril Saifullah. Kalian bisa panggil saya Buka Hati. Sahril Mauril. Saya adalah seorang seniman kehidupan guys, yang mencoba survive dan mencoba apapun yang menghasilkan uang. Salah satunya ya saya mencoba untuk menjadi peternak ikan guys. Ini adalah salah satu kegiatan saya dan mungkin bisa dibilang salah satu penghasilan saya untuk keluarga saya. Keseharian saya adalah seorang pemimpi guys. Saya selalu bermimpi menjadi seseorang yang kaya raya. Saya lahir bukan dari orang yang kaya raya ya guys. Jadi salah satu mimpi saya mungkin menjadi kaya raya supaya bisa membantu keluarga saya, teman-teman saya, apapun lah hal yang bermanfaat bagi saya. Karena saya bukan lahir dari orang yang kaya raya, saya cuma mempunyai modal yang sangat cukup sederhana. Nah makanya saya berusaha survive dengan yang modal yang sederhana tersebut. Saya mencoba untuk membuka warung dan mencoba untuk berternak ikan. Mungkin salah satu ide saya untuk mengelola duit yang sangat sederhana di sini kan. Makanya kegiatan sehari-hari saya mungkin ya bangun tidur, jaga warung, dan bermain-main dan mengobrol sama ikan saya guys. Gitu, guys. Walaupun saya tidak lahir dari keluarga yang kaya raya guys, tetapi saya bukan tipe orang yang berkecil hati guys. Justru saya orang yang sangat besar hati. Saya mempunyai mimpi yang besar, saya mempunyai motivasi yang besar. Nah mungkin untuk menggapai mimpi yang besar tersebut, saya mulai dengan langkah-langkah kecil ini, dengan warung yang sederhana yang saya jaga, dan ternak ikan yang saya lakukan. Karena saya percaya mimpi yang besar tidak harus lahir dari tempat yang besar pula. Kadang mimpi yang besar lahir dari langkah kecil yang tidak pernah berhenti. Maka dari itu guys, kalian yang lahir dari keluarga sederhana, jangan pernah berkecil hati. Tetaplah bermimpi besar. Nah untuk sekarang, saya ingin mengajak kalian untuk melihat perjalanan atau langkah-langkah kecil saya berkegiatan hari ini. Hari ini saya akan melakukan penyortiran ikan guys. Apa itu guys penyortiran ikan? Penyortiran ikan itu adalah kegiatan di mana kita memisahkan ikan yang sudah besar, yang sedang maupun yang kecil guys. Itu penting bagi dunia perikanan guys. Karena apa? Karena ditakutkan kalau disatukan yang kecil bisa besar,
yang besar makin besar gitu ya. Makanya kita lakukan penyertaan ikan guys. Sama guys. Karena apa? Karena di kolam yang sederhana ini saya banyak belajar, saya banyak gagal, saya menemukan ilmu-ilmu baru juga. Karena dalam hidup saya minimal kita harus mendapatkan sesuatu, entah itu pelajaran maupun ilmu ataupun uang lah. Nah, saya tuh orangnya yang tipe ingin selalu beda dari yang lain. Nah, di peternakan ikan ini saya ingin juga beda dari yang lain. Orang lain biasanya berternak ikan itu dari kecil sampai ukuran garut pasar. Kebanyakan petani di sini, kebanyakan petani ikan yang ada di kampung saya memeliharanya dari ikan yang kecil sampai ukuran pasar atau konsumsi guys, atau garut. Nah, karena saya ingin beda, saya mencoba bereksperimen untuk menjumbokan ikannya guys, atau bisa disebut ikan mas jumbo guys. Saya memeliharanya dari kecil sampai jumbo guys, dan plus minus sih guys. Untuk urusan harga mungkin ikan ukuran mas jumbo lumayan ya guys, tapi dibalik itu kan kita harus kuat dalam hal kesabaran guys. Nah, alhamdulillah selama ini saya mungkin orang yang sangat super sabar guys dalam merawat ikan. Makanya alhamdulillah sampai detik ini ikan saya ada yang ukuran 2 kilo, 3 kilo, maupun 4 kilo. Ya mungkin salah satunya ada yang 5 kilo, 6 kilo. Itulah bukti kesabaran seorang Syahril Saiful guys. Keren gak guys? Ah, kalau ikan mas gak disortir apa dampaknya? Anjing nah gitu sebenarnya lagi. Kan tadi nges manfaatnya tujuan utama sortir ikan mas. Tujuan mungkin lebih ke tujuan dan manfaat ya guys. Yang saya tahu dan yang saya pelajari, salah satu manfaat dan tujuan sortir itu, satu, kita jadi punya bahan guys. Mana ikan yang mau dijual, mana ikan yang mau ditahan dulu, mana ikan yang kecil gitu guys. Jadi kita jadi punya perhitungan ikan tersebut gitu. Dengan disortir kita jadi tahu gitu, mana yang harus dijual, mana harus ditahan, mana yang harus lebih besarkan lagi. Kedua, supaya pertumbuhan ikan makin merata guys. Karena kalau ukuran yang kan dalam dunia perikan mas ini yang saya tahu ada 3 ukuran. Pertama ikan kecil, ikan sedang, dan ikan besar guys. Nah, kalau ini disatukan, ditakutkan ikan yang kecil jadi gak kebagian pakan, otomatis si pertumbuhannya jadi terhambat guys. Nah, pertumbuhan itu menyebabkan ikan jadi barat tekok guys. Barat tekok itu gede dulu jadi susah tumbuh. Kalau bahasa Jelemanya kacenget guys. Ikan juga sama guys. Itu salah satu resiko kalau ikan tidak disortir. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ukuran jumbo? Itu tergantung guys. Kalian harus punya target guys. Mau target di berapa kilo kalian mau membesarkan ikan. Kalau saya kan targetnya di 3 kiloan ya guys, 3 sampai 4 kilo. Kurang lebih minimal itu untuk mencapai ukuran 3 sampai 4 kilo guys. Ya mungkin kalau mau 10 kilo bisa lebih lama lagi guys. Gitu guys. Apakah faktor pakan dan air sangat mempengaruhi pertumbuhan? Sangat super berpengaruh guys. Dan alhamdulillah di tempat saya airnya jernih dan deras sekali guys. Jadi
mungkin di tempat saya pertumbuhannya agak lebih cepat dari tempat lain, karena untuk arusnya kan lebih deras dan untuk kondisi airnya tidak keruh guys. Untuk pakan merek apa? Untuk pakan saya dari PT Sinta ya guys. Saya mencoba bereksperimen menggunakan 2 pakan guys, 1 terapung, 2 tenggelam guys. Untuk pakan apungnya saya menggunakan laju guys. Untuk tenggelamnya saya dari Sinta guys. Kenapa begitu guys? Karena kenapa saya punya 2 jenis pakan? Karena salah satu kekurangan dari pakan yang tenggelam itu kan bagus ya guys untuk proteinnya, tapi di saat cairnya keruh kan sangat disayangkan ya guys, sekarang ikan nggak kemakan sama ikan kalau untuk pakan tenggelam. Nah, saya mengakalinya dengan pakan terapung. Jadi saya punya 2 pakan yang saya pakai untuk ikan saya. Untuk protein, apakah minimal protein ikan mas jumbo itu dari mulai berapa? Tergantung sih guys, tergantung modal kalian ya guys. Tapi sekali lagi saya selalu bereksperimen guys. Saya selalu mencoba mengakal-akali gitu. Untuk kalau saya pakai apung pilar, saya kadang menggunakan tenggelamnya juga dari Sinta. Kan pilar proteinnya cuma 20 nih. Nah, untuk Sinta kan 30. Ya siapa tahu dengan 2 pakan tersebut jadi minimal, jadi proteinnya jadi 25 tuh. Supaya bisa bagus untuk ikan. Karena di otak saya minimal untuk ikan itu proteinnya 25 sampai 30. Itu untuk ukuran mas. Untuk ukuran bagus. Oh, bagus. Buat ikan saya. Berapa kisaran harga jual pasar untuk ikan mas jumbo? Per ekornya berapa? Yang tergantung banar guys kalau itu. Tapi rata-rata untuk ukuran 3 kilo itu minimal 50.000 guys per 3 kilo. Untuk yang 4 kilo? 4 kilo mungkin 70 sampai 6. 70 65 lah guys. Apakah ada musim tertentu atau momen tertentu di mana harga ikan mas jumbo naik? Itu susah ditebak guys, karena kadang prediksi kita meleset gitu. Jadi untuk itu saya nggak tahu untuk hal itu. Tapi ada kemungkinan kalau kan saingan ikan mas Subang itu ada saingannya di Jatigede dan Jatiluhur ya guys. Kalau mungkin ada kemudahan di Jatigede dan Jatiluhur, ikan mas Subang harganya sangat-sangat melesat karena persaingan aja itu. Tapi rata-rata sih untuk ikan mas jumbo tidak terlalu berpengaruh untuk harga. Minimalnya 50.000 juta. Menurut Anda, mana lebih menguntungkan? Apakah ukuran konsumsi atau menunggu sampai jumbo? Menurut keyakinan saya, kayaknya ya guys, dan saya jalani, kayaknya ikan mas jumbo itu. Karena untuk ikan mas sedang atau konsumsi, kadang ada fase naik turun harga guys. Balik lagi ke persaingan antara Jatiluhur dan Jatigede guys. Kalau ikan mas jumbo, insya Allah gitu, untuk persaingan harga stabil. Jadi kesimpulannya ikan mas jumbo kayaknya lebih tinggi. Kenapa AA tidak tertarik dengan ikan nila? Ikan nila tuh Apakah keuntungannya kecil?
Saya kurang tertarik mungkin karena eh, jadi terlalu gampang untuk dihianati kalau gitu. Tapi nggak semua bandar ya guys, disclaimer. Sama mungkin ikan nila itu lumayan sensitif guys terhadap penyakit, jadi resikonya lumayan rendah. Apa tips untuk pemula yang ingin mulai budidaya ikan mas jumbo? Tipsnya gede modal dan sabar sih guys. Itu kalian gede modal dan sabar. Nah, untuk ngomong-ngomong soal modal, harus modal berapa sampai ikan mas jumbo minimal modal? Karena saya kurang hitung mendalam tersebut ya guys. Tapi ini mah perkiraan saya. Untuk maksudnya dari kecil atau dari pertengahan? Dari kecil Mungkin untuk benih 1 kintal sampai gede 50 juta. Kalian harus 50 juta. 50 juta kan? Karena lumayan ekstrim untuk pakan ikan mas jumbo. Ini perkiraan saya guys. Karena saya kurang ilmu. Kemana Anda menyalurkan ikan mas jumbo? Ikan mas jumbo rata-rata bukan untuk konsumsi guys. Rata-rata ikan mas jumbo itu tujuannya guys. Jadi saya mungkin beberapa tahun terakhir menjualnya ke pemancingan terbesar se-Asia guys, ke BHS. Saya menyalurkannya ke sana. Nah, alhamdulillah harganya BHS selalu stabil. Bagaimana prospek ikan mas jumbo di masa depan? Prospek itu guys. Prospeknya ke depannya, Penerawangan. Untuk ikan mas jumbo kayaknya akan selalu ada selama BHS ada guys. Selama orang yang suka mancing banyak guys, dan terbukti sekarang makin banyak orang yang suka mancing. Jadi lumayan menjanjikan untuk ikan mancing. apa pesan untuk para petani baru biar tetap semangat? Pesan untuk petani baru, jangan berhenti. Kalau modalnya habis, stok pakan menipis contohnya, Mending warungan. Mending warungan guys, yang muternya cepat. Nah, untuk petani pemula, kalian jangan mempokokkan, saya menyarankan jangan mempokokkan menjadi peternak ikan, karena di perputaran uangnya agak lambat. Jadi kalau kalian punya uang lebih lah. nah kan tadi bilang perputarannya lambat. Apakah sesuai dengan keuntungannya? Tidak guys. Tidak. Untuk keseharian kurang sesuai lah guys. Tidak menjanjikan. Jadi ikan mas itu sekali lagi untuk menabung guys, untuk investasi aja. Sepertinya sampai di sini dulu guys perjalanan sederhana saya. Semoga kalian terhibur dan bermanfaat buat kalian. Sampai bertemu mungkin di Akhirnya masa kesuksesan kita bersama.
Semua kita bertemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan, di lain kegiatan. Semoga kalian sukses, banyak rezeki, kaya raya, dan berkah, guys. And I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like